Perpindahan kalor dapat dibedakan menjadi tiga, yaitu konduksi, konveksi, dan radiasi. Perpindahan kalor adalah proses perpindahan energi atau suhu dari suatu benda. Secara alamiah, perpindahan kalor terjadi dari benda bersuhu tinggi ke benda bersuhu rendah. Perpindahan secara konduksi adalah perpindahan panas melalui zat padat dengan kontak secara langsung tanpa disertai perpindahan molekul zat perantaranya. Jalaran ini atau perpindahan ini biasanya terjadi pada benda padat. Kalor mengalir pada konduktor dari sisi yang bersuhu tinggi ke sisi yang bersuhu rendah. Perpindahan konduksi. Ujung besi yang tidak panas akan menjadi panas. Menyetrika baju, es batu yang meleleh saat dipegang dikarenakan suhu tubuh yang hangat pindah ke es. Piring menjadi panas ketika ditaruh makanan panas. Perpindahan kalor secara konveksi adalah perpindahan panas yang terjadi karena perpindahan molekul yang membawa panas. Dalam prosesnya, perpindahan kalor terjadi saat partikel yang dipanaskan bergerak menjauhi sumbernya dan partikel yang lebih dingin mendekati sumber panas. Contoh konveksi dalam kehidupan sehari-hari. Pada saat kita memasak air, pada peristiwa air mendidih, partikel yang panas akan menjauhi sumber panas dan partikel yang dingin akan mendekati sumber panas. Contoh lain dari konveksi adalah angin darat. Angin darat adalah
jenis angin yang bertiup dari darat ke laut, yang berkembang di wilayah pesisir pada malam hari. Kalor secara radiasi. Radiasi adalah perpindahan kalor tanpa zat perantara. Pindahan secara radiasi, sinar matahari sampai ke bumi dan api unggun. Konduksi adalah H sama dengan delta Q per delta T, atau H sama dengan K dikali luas penampang kali delta T per L. H perpindahan kalor atau energi mengalir dari setiap satuan waktu. Satuannya Joule per second atau watt. K
koefisien konduksi termal atau daya hantar panas. A adalah luas penampang, satuannya meter pangkat 2. T adalah selisih temperatur kedua ujung zat perantara atau benda, satuan Celcius. L panjang zat perantara atau benda, satuannya meter. Menghitung laju kalor secara konveksi yang merambat tiap detik dapat digunakan persamaan H sama dengan I per T sama dengan H dikali A dikali delta T. H adalah laju perpindahan, satuannya joule per sekon. H kecil koefisien konveksi termal, satuannya joule sekon meter pangkat 2 dikali K. A luas permukaan, satuannya meter kuadrat. Delta T adalah perbedaan suhu, satuannya Kelvin. Untuk radiasi, besarnya kalor yang dipancarkan dinyatakan dengan H sama dengan Q per T E dikali tau A T pangkat 4. Q adalah kalor yang dipancarkan benda, satuannya joule. T suhu mutlak, satuannya K. E emisitas bahan. Tau adalah tetapan Stefan Boltzmann, nilainya 5,672 dikali 10 pangkat min 8 watt per meter pangkat 2 dikali K pangkat 4. A luas penampang benda, satuannya meter kuadrat. Konduktor adalah suatu material yang mudah menghantarkan arus listrik. Bagaimanakah sifat hantaran konduktor? Sifat hantarannya adalah memindahkan elektron dari suatu titik kelistrikan ke titik kelistrikan yang lain secara mudah. Contoh benda konduktor: panci. Panci tergolong sebagai benda konduktor karena mampu menghantarkan panas dari api ke minyak, air, atau makanan yang sedang dimasak. 2. Setrika. Bagian alat setrika terbuat dari besi yang mampu menghantarkan panas dari listrik ke pakaian. 3. Tutup panci. 4. Catokan rambut.
Isolator. Isolator umumnya dikenal dengan sebutan penghambat aliran panas. Contoh yang termasuk ke dalam isolator panas adalah plastik, kayu, kertas, kaca, karet, dan lain-lain. Kenapa saat kita makan makanan yang dipanaskan dengan sendok plastik, sendoknya tidak panas? Karena aliran panas dihambat oleh sendok plastik. Jadi, sendok plastik tidak panas.